Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Santi Sintiawati dari kelas B1 Akuntansi dengan nomor pokok mahasiswa 10220046. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kelompok kami yang berjudul Perkembangan IFRS di Dunia dan Implementasinya di Indonesia. Sebelum masuk ke materi utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai akuntansi sebagai penyedia sistem informasi. Akuntansi sebagai penyedia sistem informasi bagi pengambil keputusan yang bersifat ekonomi juga dipengaruhi oleh lingkungan bisnis yang terus-menerus berubah karena adanya globalisasi. Setiap negara mempunyai standar akuntansi yang berbeda dengan negara lain. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adalah kondisi ekonomi, paham ekonomi yang dianut, serta perbedaan kondisi politik dan sosial di setiap negara. Dengan keadaan yang seperti ini, tentu saja laporan akuntansi pada perusahaan di masing-masing negara juga berbeda. Ini disampaikan menurut Sujarto tahun 99. Setiap negara sering menjalin relasi dalam dunia bisnis, maka dibutuhkan suatu standar akuntansi yang standar tersebut yang kemudian bisa dimengerti dan dipahami oleh negara yang bersangkutan tanpa harus bersusah payah dalam menyertakan standar akuntansi antar negara yang akan menjalin hubungan bisnis. Standar akuntansi yang digunakan di Indonesia saat ini belum menggunakan secara penuh atau full adoption standar akuntansi internasional atau International Financing Reporting Standard atau IFRS. Standar akuntansi di Indonesia yang berlaku saat ini mengacu pada USG GAAP atau United States Generally Accepted Accounting Standard. Namun, pada beberapa pasal sudah mengadopsi IFRS yang sifatnya harmonisasi atau baru sebagian dan belum menyeluruh. Di era globalisasi saat ini menuntut adanya suatu sistem akuntansi internasional yang dapat diberlakukan secara internasional di tiap negara dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dalam laporan keuangan dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan, supplier, investor, dan kreditor. Namun, proses harmonisasi ini memiliki hambatan antara lain nasionalisme dan budaya tiap-tiap negara, perbedaan kepentingan antar perusahaan, serta tingginya biaya untuk merubah sistem akuntansi. Banyak dijumpai di beberapa negara yang ingin melakukan atau menjalin hubungan kerjasama dipersulit dengan perbedaan laporan keuangan yang mengakibatkan para investor maupun kreditor merasa kesulitan untuk membaca laporan keuangan tersebut. Misalnya, negara Amerika ingin bekerja sama dengan Indonesia, di mana negara Amerika menggunakan FKSD dan USD-AAP, sedangkan Indonesia memakai TIPA. Hal ini akan mempersulit kedua negara untuk bekerja sama. Hal inilah yang melatar belakangi pengujian adopsi IFRS saat ini. Pengadopsian standar akuntansi internasional ke dalam standar akuntansi lokal atau domestik bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan sehingga mutu akan pelaporan keuangan perusahaan menghasilkan mutu yang bertaraf internasional dan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Selain itu, manajemen akan memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam menjalankan perusahaan di mana dalam laporan keuangan perusahaan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat. Selanjutnya adalah hambatan yang dihadapi dalam harmonisasi IFRS. Menurut Nobes dan Parker tahun 2002, rintangan yang paling fundamental dalam proses harmonisasi adalah yang pertama adalah perbedaan praktek akuntansi yang berlaku saat ini pada berbagai negara. Lalu yang kedua adalah kurangnya atau lemahnya tenaga profesional atau lembaga profesional di bidang akuntansi pada beberapa negara. Dan yang ketiga adalah perbedaan sistem politik dan ekonomi pada tiap-tiap negara. Selanjutnya ada badan atau regulator yang terlibat dalam penyusunan standar akuntansi. Standar akuntansi internasional atau International Accounting Standard atau IAS disusun oleh 4 organisasi utama dunia, yaitu yang pertama ada Badan Standar Akuntansi Internasional atau IASB, lalu ada Komisi Masyarakat Eropa atau EC, lalu yang ketiga ada Organisasi Internasional Pasar Modal atau IOSOC, dan yang terakhir adalah Federasi Akuntansi Internasional atau IFAC. Sejarah dan perkembangan standar akuntansi di Indonesia. IFRS atau International Financial Reporting Standard diterbitkan dan dikelola oleh IASB. IASB adalah dewan standar independen yang berbasis di London. Sebelum munculnya IASB pada tahun 1973, didirikanlah IASC atau International Accounting Standard Committee. Badan-badan akuntansi dari berbagai negara yang terlibat dalam IASC adalah Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Britania Raya, Irlandia, dan Amerika Serikat.
Mereka adalah bagian dari International Federation of Accountants atau IFAC sebagai organisasi induk IASC. Pada bulan Maret 2001, IASC secara resmi didirikan di Delaware, Amerika Serikat dan bertindak sebagai induk dari IASB. Sejak 1 April 2001, IASB bertanggung jawab kepada IASC dalam pembentukan penyusunan standar akuntansi. Standar akuntansi yang baru adalah IFRS. Lalu yang selanjutnya adalah perkembangan IFRS di Indonesia. Di dunia internasional, IFRS telah diadopsi oleh banyak negara, termasuk negara-negara Uni Eropa, Afrika, Amerika Latin, dan Australia. Di Asia, Hong Kong, Filipina, dan Singapura pun telah mengadopsi IFRS. Sejak 2008, sekitar 80 negara mengharuskan perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Global menerapkan IFRS dalam mempersiapkan dan mempresentasikan laporan keuangannya. Harmonisasi dalam PSAK atau Indonesia GAAP dengan IFRS di Indonesia sudah terlihat sejak 2004. Konvergensi IFRS di Indonesia diharapkan akan tercapai pada tahun 2012. Walaupun IFRS masih belum diterapkan secara penuh, persiapan dan kesiapan untuk menyambutnya akan memberikan daya saing tersendiri untuk entitas bisnis di Indonesia. Lantas keuntungan yang dihadapi dalam harmonisasi PSAK ke dalam IFRS ini apa? Bagi perusahaan-perusahaan besar yang sudah terbiasa untuk bersama dengan perusahaan asing, dengan diadakannya harmonisasi ini dapat meningkatkan mutu perusahaan dikarenakan sistem laporan keuangan perusahaan sudah mengacu pada sistem baru yaitu sistem IFRS. Dengan kesiapan adopsi IFRS sebagai standar akuntansi global yang tunggal, perusahaan yang akan siap dan mampu untuk bertransaksi termasuk merger dan akuisisi lintas negara. Tercatat sejumlah akuisisi lintas negara telah terjadi di Indonesia, misalnya akuisisi Philip Morris terhadap Sampurna pada bulan Mei 2005, lalu ada akuisisi Hazanah Bank terhadap Bank Lipo dan Bank Mega pada Agustus 2005 ataupun UOB terhadap Buana pada Juli 2005. Nah, sebagaimana yang dikatakan Thomas Friedman, the world is flat. Aktivitas M&A lintas negara bukanlah hal yang tidak lazim, karena IFRS dimaksudkan sebagai standar akuntansi tunggal global. Kesiapan industri akuntansi Indonesia untuk mengadopsi IFRS akan menjadi daya saing di tingkat global. Inilah keuntungan dari mengadopsi IFRS. Banyak pertanyaan bermunculan ketika sistem IFRS masuk ke Indonesia, salah satunya adalah mengenai biaya. Perusahaan-perusahaan mengeluhkan akan biaya yang besar dengan pergantian sistem akuntansi. Memang, dengan pergantian sistem yang meningkatkan biaya, meskipun biaya yang dikeluarkan cukup tinggi akan berdampak pada kualitas dari perusahaan itu sendiri. Dengan pengadopsian IFRS akan meningkatkan daya saing perusahaan di Indonesia. Nah, lalu kendala-kendala yang dihadapi dalam harmonisasi ke dalam IFRS adalah yang pertama, karena sumber daya yang tidak memadai. Lalu yang kedua adalah pergantian sistem akuntansi terlalu cepat dari sistem lama menuju sistem IFRS. Yang ketiga adalah bahasa yang digunakan IFRS seringkali sangat susah untuk dimengerti karena harus diterjemahkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah kesiapan perguruan tinggi dan pengajar untuk mengganti kurikulum pengajaran. Nah, untuk kesimpulannya, standar akuntansi Indonesia dirasa perlu untuk mengadopsi IFRS karena dengan adanya IFRS dapat mempermudah proses kerjasama antar perusahaan serta dapat menarik investor asing. Ini adopsi yang dilakukan Indonesia masih bersifat harmonisasi atau sementara. Namun, pada awal tahun 2012, Indonesia sudah mengadopsi sistem IFRS secara menyeluruh. Adopsi ini wajib diterapkan oleh perusahaan multinasional agar dapat menuju bisnis global. Sedangkan untuk perusahaan menengah ke bawah tidak harus menerapkan atau mengadopsi IFRS. Pengadopsian sistem akuntansi di Indonesia masih harus diperbincangkan lebih dalam dan dipertimbangkan lebih jauh karena apabila Indonesia mengadopsi IFRS bersifat harmonis, akan berdampak pada sistem ekonomi yang dapat disesuaikan di Indonesia. Apabila Indonesia mengadopsi sistem secara keseluruhan, akan bertentangan dengan sistem pajak dan sistem lainnya di Indonesia. Hal ini yang menjadi hambatan pengadopsian penuh IFRS. Selain itu, dengan kurangnya tenaga pengajar dan kurangnya pengertian akan sistem IFRS ini juga menjadi hambatan yang cukup besar dalam dunia akuntansi Indonesia. Kurangnya pengetahuan akan sistem IFRS ini disertai pula dengan waktu yang sangat tidak sedikit untuk merubah sistem yang sudah ada menuju sistem yang baru yaitu sistem IFRS. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.